Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan telah kita sebutkan bahwa asal dari kitab ini adalah pertanyaan seseorang yang ingin berhenti dari sebuah kemaksiatan, ingin berhenti dari perbuatan dosa, tapi semakin dia berusaha untuk berhenti, semakin dia terjerumus semakin dalam ke dalam kemaksiatan tersebut dan semakin sulit untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bagaimana dan apa yang harus dia lakukan. Jadi kita sudah sebutkan ada poin-poin yang sudah kita sebutkan dari jawaban Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan malam hari ini kita akan membahas salah satu poin juga yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini bagian dari jawaban Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk orang-orang yang masih sulit untuk meninggalkan kemaksiatan atau kesalahan. Padahal tidak jarang seseorang itu tahu bahwa yang dikerjakannya itu adalah sebuah kesalahan dan kemaksiatan. Nah, di sini poin ini Ibnu Qayyim menyebutkan faslun an yahdhara mughalatata nafsihi lahu ala hadhihi al-asbab. Jadi ada pasal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di mana seseorang itu merasa seolah-olah seperti biar saja sudah. Artinya dia tahu kalau dia salah tapi terus dia lakukan. Bahkan terkesan mencari pembelaan terhadap kesalahan-kesalahannya. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang biasa membuat seseorang itu meskipun dia tahu kalau dia salah tapi dia tetap bertahan, bahkan seolah-olah seperti mendapatkan pembelaan di dalam setiap kesalahan dan kemaksiatannya, khususnya kemaksiatan dan kesalahan yang berulang. Dan hampir dari kita ini Pak, hampir semua dari kita ini punya kesalahan yang kita sudah tahu itu salah tapi terus kita lakukan berulang-ulang. Sudah kadang belum sempat bertaubat. Kalau belum sempat bertaubat, diulangi lagi. Nah, sekarang penyebabnya itu kira-kira biasanya kalau orang sampai ke titik itu apa? Biasanya yang menyebabkan mereka itu sampai terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Sudah tahu salah, tahu dalilnya, kemudian tidak bertaubat kepada Allah, mencari pembelaan, dan terkesan seolah-olah seperti biar saja, kada apa-apa. Nah, ini ada beberapa hal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa hadza min ahammil umur, dan ini adalah perkara yang termasuk paling penting kalau kita ini pengen mudah untuk meninggalkan kemaksiatan, mudah untuk meninggalkan dosa yang sudah mungkin lama kita terjerumus di dalamnya. Fa innal 'abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal ghaflata min al-asbab al-mudirrah lahu fi dunyahu wa ukhrahu. Sesungguhnya seorang hamba itu dia harus mengerti bahwa semua kemaksiatan yang dia lakukan itu salah satu sebab mudarat di dunia dan di akhiratnya. Jadi seorang hamba itu harus tahu setiap kemaksiatan yang dia lakukan, kecil apalagi besar, itu sebab kemudaratan, keburukan yang dia dapatkan nanti di dunia ataupun juga kelak di akhirat. Lalu kata beliau, walakin
tughalituhu nafsuhu bil ittikali ala afwillahi wa maghfiratihi taratan. Tapi ada orang yang terus berbuat kemaksiatan meskipun dia tahu bahwa maksiat itu, kesalahan itu akan mendatangkan mudarat untuk dia di dunia dan di akhirat. Tapi, nah di sini Ibnu Qayyim mulai mempreteli syubhat-syubhat mereka, mulai mencabuti satu persatu kebiasaan orang yang membela diri ketika dia melakukan kemaksiatan. Kata Ibnu Qayyim, ada orang yang sudah tahu dia salah tapi terus berbuat maksiat, tapi dia punya alasan, dan diantara alasannya adalah bil ittikali ala afwillahi wa maghfiratihi taratan. Dia tahu dia salah, terus berbuat dosa, tapi dengan iming-iming bahwasanya kada apa-apa berbuat dosa, tidak masalah berbuat dosa, sebanyak-banyaknya berbuat dosa, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Adakah nangka itu Pak? Banyak Pak. Udah banyak. Dan ini salah satu kesalahan pemahaman yang fatal. Ketika kita berbuat maksiat gara-gara Allah Subhanahu wa taala, ujar diri kita nih Pak, Allah itu Maha Penyayang aja, Allah itu Maha Pengampun aja. Kada apa-apa pokoknya, terabas saja sudah dosa ini. Iya. Ini salah satu kesalahan yang biasa ada pada diri kita. Sudah kena kau aja bertaubat, kena kau aja kita meminta. Oh Allah itu rahmatnya luas, ampunannya luas. Ini salah satunya. Yang kedua, bitaswifi bitaubati taratan. Ada orang yang dia terus berbuat maksiat, tahu hajanya salah, tapi ada penyakit taswif. Taswif ini artinya menunda, baik. Kain aja gini. Mahadang umur 39, 40 hanyar bujur-bujur beribadah kepada Allah. Mun anum-anum nih nikmati hidup dulu. Ini salah satunya, Pak. Ini ada nih. Anum-anum masih artinya menikmati hidup, kaina tuha hanyar rancak-rancak ke masjid. Nah itu tidak semudah itu Pak. Ada, kata Ibnu Qayyim, orang yang seperti itu, dan dia bertahan di atas kemaksiatan gara-gara itu, gara-gara nunggu umur tertentu untuk dia bertaubat dan berbuat baik. Ada karena kayak itu Pak? Banyak. Ulun usatai kada papana nang cari nang syubhat, ya karena ya masih anum kena kau aja. Ibaratkannya tuha-tuha kena nang umur 40, 60 fokus kena beribadah kepada Allah. Itu bagus saja ujungnya, tapi ketika itu dijadikan sebagai alasan untuk terus berbuat salah, nah ini yang keliru. Yang kedua Pak ya. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wabil istighfari bil lisani taratan. Wah ini luar biasa Pak. Kata Ibnu Qayyim, di antara alasan orang itu terus dia berbuat dosa terkadang karena dia selalu lisannya itu mengucap istighfar, tapi hatinya tidak bertaubat kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi terus jalan maksiat nih. Ya, melihat sesuatu yang haram, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian coba bayangkan Pak, ada orang yang terus berbuat maksiat tapi lisannya terus beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ini justru kadang-kadang terjerumus ke dalam al-istihza. Dia sendiri di dalam kemaksiatan. Coba bayangkan pala, ada orang misalnya, tapi ini jarang sekali, ya. Dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia beristighfar. Istighfar itu di lisan, kata Ibnu Qayyim. Kalau dia betul-betul istighfar dengan lisannya, dengan hatinya, memenuhi syarat-syarat taubat, nah itu yang harusnya dia lakukan. Karena di antara syarat-syarat taubat itu adalah dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ya, ada orang bedum, berjudi. Ya di pos kamling, tiap kali kalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Judi online tiap kali kalah astagfirullah, astagfirullah. Tapi terus ini tidak bermanfaat. Istighfarnya itu kalau dijadikan alasan untuk terus bermaksiat, kenapa Ustaz? Lisannya terus beristighfar kepada Allah, tapi tidak bertaubat kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, ini salah satu kadang-kadang yang membuat seseorang itu terus berbuat dosa. Bisa dimengerti sama sini Pak. Ada Pak orang seperti itu, lisannya astagfirullah, 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 tapi maksiatnya jalan terus sambil bermaksiat, bahkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah bisa dimengerti Pak. Ada berapa sudah yang disebutkan? 3. Dan ini Pak kita rasakan semua. Terkadang itu ada pada diri kita. Ini kita rasakan semua. Kita lihat kadang-kadang kita ngobrol sama orang, ini syubhat ini ada pada orang tersebut. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Wa yaf'alul mandubat taratan. Bisa jadi dia bertahan di dalam kemaksiatan itu karena merasa dia banyak melakukan perkara-perkara yang sunnah.
Bisa jadi dia bertahan di dalam kemaksiatan karena merasa banyak melakukan perkara-perkara yang sunnah. Nanti akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Contohnya, ada orang terus bermaksiat tapi dengan pola pikir, cukup Ustadz, kita ini kada masalah bermaksiat sepanjang tahun, tapi yang penting kita puasa Asyura dan puasa Arafah. Karena puasa Asyura mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya, dan puasa Arafah setahun sebelumnya dan sesudahnya. Wow, double-double ini Ustaz. Kalau kita setiap tahun puasa Asyura dan puasa Arafah, habislah dosa kita. Jadi kada apa-apa Ustaz. Kita beriman dengan hadis Nabi. Nah itu ada kan. Kita percaya bahwa kada percayakah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Dengan puasa Asyura dan puasa Arafah, dosa-dosa kita bisa dihapuskan. Ini ada hadisnya Ustaz, hadisnya sahih. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika perkara sunnah tersebut dijadikan alasan untuk bertahan di atas kemaksiatan. Ini yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah salah satu sebab seseorang itu terus berbuat maksiat. Bisa dimengerti Pak? Kadang ada, nah nanti akan kita bacakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Sekarang beliau menyebutkan dulu poin-poin umumnya. Lalu kemudian kata beliau, ya. Wabil ihtijaji bil qadari taratan. Ada orang yang dia itu bermaksiat karena dia beralasannya begini Pak, saya ini ya menunggu dapat hidayah dari Allah. Ada gitu Pak, sudah takdirnya dah kayak ini, sudah takdirnya ada berbuat maksiat, sudah takdirnya ada begawi di sesuatu yang diharamkan. Namun ya Allah dasar hendak memberi petunjuk, pasti kena Allah nih berubah. Ada seperti itu Pak, banyak Pak. Kemudian kata Ibnu Qayyim, ya, ada juga yang orang sebaliknya, ya. Dia mengatakan bahwa saya ini tidak punya pilihan. Memang beginilah sudah kehendak Allah. Nah jadi seperti itu Pak. Memang beginilah sudah kehendak Allah. Dan semuanya itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah keliru. Baik. Kemudian beliau mulai merinci. Ini tadi diantara hal yang kita sebutkan. Jadi mungkin bisa kita ringkas. Nanti akan dirinci oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah apa saja contoh-contohnya. Jadi di antara sebab ya seseorang bertahan dalam kesalahan ada beberapa tadi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama apa tadi Pak di antaranya? Yang pertama adalah apa? Ya, bertumpu pada ya ampunan Allah. Ampunan Allah. Jadi dia bertumpu pada ampunan Allah. Bermaksiat itu alasannya karena Allah itu Maha Pengampun. Ya, ada sebagian Ibnu Qayyim ada menyebutkan Pak. Nanti akan kita sebutkan kata-katanya. Jadi yang unik itu kata Ibnu Qayyim menyebutkan ada banyak hal sekali yang beliau temui di dalam hidup beliau. Bahkan terkadang kata beliau orang ini adalah orang yang ahli fikih. Orang ini adalah orang yang ya ahli di dalam bidang ilmu agama. Ada sebagian yang sampai kepada syubhat di mana kata Ibnu Qayyim bahasanya begini Pak. Kalau kita nih kada berdosa, lalu bagaimana sifat bahwa Allah itu Maha Pengampun? Siapa nang diampuni Allah? Amun kita kada berdosa. Ada sampai begitu Pak. Coba pengen bayangkan. Itu bahayanya kalau sudah orang konslet di dalam pemikiran itu seperti itu. Baik, jadi bertumpu pada ampunan Allah. Kita percaya beriman bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tapi jangan jadikan bahwa ketika kita meyakini Allah itu Maha Pengampun kemudian bebas bermaksiat. Nanti syubhat ini akan dibantah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah satu persatu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah ya menunda atau menunggu datangnya waktu tertentu, atau hal tertentu. Ya ini macam-macam Pak. Waktu misalnya usia dari 40 tahun. Ada juga
Di antara contoh yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ada orang yang nunggu berhenti dari maksiat kalau dia nikah. Belum nikah terus habis itu kayaknya gini. Bila sudah menikah, bila sudah kawin kena hanyar ampeh bermaksiat. Habis menikah dia kemudian bilang kayaknya gini, ampeh bermaksiat nih apabila kayaknya berisi anak. Nah, dan begitu terus Pak, begitu terus. Nah, ini salah satu sebab orang itu bertahan di atas kemaksiatan. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Yang ketiga, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ya, mengucap istighfar. Ya. Istighfarnya bagus. Tapi mengucap istighfar hanya di lisan. Di lisan sambil meneruskan maksiatnya. Meneruskan maksiat. Ini ya di antara hal yang juga tidak jarang ya terjadi pada diri kita. Tidak benar-benar bertaubat, tidak betul-betul beristighfar, hanya sekedar di lisan saja. Yang keempat adalah ya karena bergantung pada amalan sunnah yang ganjarannya penghapus dosa. Ganjarannya menghapus dosa. Ya. Karena bergantung pada amalan sunnah yang ganjarannya menghapus dosa. Baik. Kemudian tadi yang keberapa? Yang kelima. Ya. Karena menyalahkan takdir. Kan takdir. Bagaimana menyalahkan takdir ini? Mengatakan bahwa memang sudah seperti inilah saya ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah menginginkan, maka pasti saya akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keyakinan itu dia terus bermaksiat dan menunggu, Pak. Padahal hidayah itu harus diusahakan. Maka yang dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, ya, termasuk diantaranya orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari hidayah, pasti akan kami berikan hidayah itu. Tapi kalau tidak bersungguh-sungguh, hanya sekedar menjadikan ini alasan takdir itu untuk supaya dia bisa bermaksiat terus, nunggu aja ya, sampai tua, sampai mati. Nah, ini adalah salah satu yang merupakan kekeliruan yang banyak, ya, menjadikan seseorang terus di dalam kemaksiatan. Yang keenam adalah merasa dipaksa, ya, dan tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Ini mirip, Pak, nomor 5 dan nomor 6, tapi nomor 6 ini lebih kepada dia merasa dipaksa. Saat memang dipaksa begini, keadaannya begini adanya. Pian pernah mendengar ada orang yang misalnya, sering kita dengar orang-orang yang terjerumus ke dalam kasus LGBT, ya. Mereka mengatakan, sudah begini, sudah. Saya diciptakan Allah begini. Seolah-olah seperti ya tidak ada tidak ada keinginan untuk berubah. Ini ciptaan Allah begini ini. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita mulai kepada yang rincinya. Kalau ini kan tadi yang secara umumnya. Nah, jadi kita sudah ada gambaran. Kalau kita merasa bahwa ada pemikiran ini pada kita, nah maka coba kita dengarkan apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait dengan masalah ini. Nah, ya, ada satu lagi ya, bisa kita ini kan, dan ini yang lumayan panjang dibantah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang ketujuh, dan ini mungkin bisa jadi ya banyak di antara sebab-sebab ini itu kembalinya kepada yang nomor 7 ini. Ini salah satu sebab paling inti adalah ya husnudzon kepada Allah yang bukan pada tempatnya. Tempatnya. Jadi kita dalam tanda kutip ya, husnudzon kepada Allah yang bukan pada
tempatnya. Ya, biasa para ulama menyebutkan maghrur di sini. Maghrur. Maghrur ini adalah orang yang terjebak di dalam angan-angan. Maghrur. Dia seolah-olah secara zahirnya berhusnudzon kepada Allah, tapi bukan pada tempatnya. Ya. Pokoknya bersangka baik ke jalan Allah. Maksiat ini maksiat, pokoknya sangka baik ke jalan Allah. Allah Maha Pengampun. Jadi kembali kepada sebab tadi. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini menyebutkan beberapa perkara. Baik, kata beliau, qala li rajulun minal muntasibina ilal fiqhi. Ada orang, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dia ini adalah salah seorang di antara ahli fikih tapi tidak disebutkan namanya. Ana af'alu ma af'al. Ia berkata kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, aku melakukan apa yang aku lakukan. Maksudnya dalam hal ini adalah berbuat dosa. Lalu kemudian summa aqulu, lalu kemudian aku mengatakan, subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah. Aku tinggal berzikir saja subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ya. Aku melakukan kemaksiatan, tapi aku setelahnya berzikir subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah 100 kali. Ya. Wa qad ghufira dzalika ajma'uhu. Ya. Maka dosa-dosa yang sudah aku lakukan sebelum aku mengucapkan subhanallahi wa bihamdi 100 kali tadi sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ahli fikih tersebut dia membawakan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi yaumin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan dalam satu hari subhanallahi wa bihamdihi, dia mengucapkan zikir subhanallahi wa bihamdihi mi'atu marratin huttat anhu khatayahu, atau mi'ata marratin huttat anhu khatayahu, sebanyak 100 kali subhanallahi wa bihamdi, sebanyak 100 kali maka akan diampuni dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahar, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Nah, lalu kata orang tadi, aku tinggal baca subhanallahi wa bihamdi 100 kali, habis tuh sudah dosa-dosaku. Ya, kalau dibanding-bandingkan dosaku dengan buih di lautan, lebih banyak buih di lautan. Itu aja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan seseorang kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan yang menarik adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan orang ini adalah orang yang muntasibina ilal fiqh. Dia ini adalah orang yang bisa dikatakan sebagai ahli fikih, tapi tidak disebut oleh Ibnu Qayyim siapa namanya. Wa qala akhar min ahli Makkah. Kata Ibnu Qayyim, aku juga pernah ketemu dengan seseorang. Kalau hadisnya tadi yang menyatakan bahwa subhanallahi wa bihamdi ketika diucapkan 100 kali dalam satu hari itu akan membuat dosa-dosa kita diampuni, ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Tapi cara memahami, menabrakkan kemaksiatan dengan alasan itu, ini yang keliru, Pak. Nanti akan kita sebutkan bagaimana bantahan Ibnu Qayyim. Baik. Wa qala li akharun min ahli Makkah, ada orang yang tinggal di Mekah. Nahnu ahaduna idza fa'ala ma fa'al ightasal. Kami para penduduk Mekah, ini Ibnu Qayyim ketemu sama berbagai macam orang dengan berbagai macam alasannya. Kata orang ini, kami orang yang tinggal di Mekah, kalau berbuat dosa tinggal mandi, wa tafa bil baiti usbu'an waqad muhya anhu dzalik. Tinggal kami mandi, tawaf di Ka'bah selama seminggu. Setiap hari tawaf selama berapa? Sepekan, selama seminggu. Maka pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Oh, nyamannya Pak, itu. Ya. Nah, ini ya di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Wa qala li akhar, kata Ibnu Qayyim, ada juga orang yang mengatakan qad sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sudah bersabda, ya, adnaba 'abdun dzamban. Ini hadisnya hadis sahih, Pak. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kalau dari kalangan para sahabat diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tapi dari kalangan para perawi hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Adnaba 'abdun dzamban, hambaku berbuat dosa. Ya. Ay Rabbi, adnaba 'abdun dzamban, ada seorang hamba yang berbuat dosa. Ya, di sini Nabi mengatakan, ay Rabbi asabtu dzamban faghfirhu li, faghfaralah. Lalu dia meminta ampun kepada Allah. Dia berbuat dosa lalu kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Ya Allah,
ulun ini banyak berbuat dosa. Lalu kemudian dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ini hadis Nabi. Tsumma makatha ma syaa Allah. Lalu kemudian dia tidak berbuat dosa selama beberapa waktu, beberapa kurun waktu. Lalu kemudian tsumma adznaba dzamban akhar. Lalu kemudian kata Nabi, dia berbuat dosa kembali, dosa yang lain. Ya. Qala ay rabbi asabtu dzamban. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ulun berbuat dosa pulangna. Faghfirhu li, ya Allah ampunilah dosa-dosa ulun. Faghfaralah. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Tsumma makatha ma syaa Allah. Kemudian dia tidak berbuat dosa dalam beberapa waktu yang lama. Tsumma adznaba dzamban akhar. Lalu kemudian dia berbuat dosa lagi dengan dosa yang lain, ya. Kemudian dia meminta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah azza wa jalla. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Allah, dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa-dosa. Wa ya'khudhu bihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyiksa orang-orang yang berbuat dosa. Waqad ghafartu li abdi falyasna ma syaa. Maka aku telah ampunkan untuk hambaku tersebut, maka terserah dia berbuat apa lagi. Bisa dimengerti sama sini, Pak? Ada kata Ibnu Qayyim orang yang berdalil dengan hadis ini. Coba bayangkan, Pak. Orang yang berbuat salah, berbuat dosa bisa bertahan di dalam berbuat dosa dan dalilnya hadis Nabi. Coba pikirkan. Dalilnya hadis Nabi. Ini kalau bahayanya seseorang itu kesalahan di dalam pemahaman, bahkan bisa jadi berbuat dosa itu ada dalilnya, dan dalilnya hadis sahih di Sahih Al-Bukhari. Ini bukan berarti dalilnya yang salah, enggak Pak, tapi cara menalar dalil tersebutlah yang sekarang dikritisi dan dipreteli oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Belum cukup sampai situ, Ibnu Qayyim pengen nambah lagi, Pak. Contoh-contoh orang yang bertahan dalam perbuatan dosa karena salah satu di antara sebab-sebab ini. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, wa hadha darbun minan nasi qad ta'allaqa bi nususir raja. Ada orang-orang yang mereka itu cuman melihat dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah, itu cuman yang masalah Allah itu maha pengampunnya saja. Jadi tidak melihat bahwa Allah itu syadidul iqab, Allah itu pedih azabnya, pedih siksanya, Allah juga menghisap semua dosa-dosa seorang hamba. Dia cuman lihat sebagiannya saja, Pak. Dia cuma lihat sebagian bahwa Allah itu maha pengampun. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, akan mengadab, itu enggak dilihat sama dia. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa idza utiba 'alal khataya wal inhimak fiha saradul laka ma yahfazuhu sarada laka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususur raja. Tidak sedikit orang yang ketika ditegur dalam keadaan dia salah, maka dia menyebutkan dalil-dalil baik dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang menyebutkan tentang bahwa Allah itu rahmatnya maha luas, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ampunannya maha luas. Ada Pak orang kayak ini? Banyak. Ketika ditegur terhadap kesalahannya, bahkan tidak sedikit di antara para penuntut ilmu seperti itu, ya, tidak sedikit di antara para penuntut ilmu seperti itu. Baik, kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, bahkan ada orang yang mengatakan kaqauli ba'dihim. Ya, ini kata Ibnu Qayyim ajaib. Ini perkataan-perkataan yang ajaib, tapi ada yang mengatakannya. Kata Ibnu Qayyim, ada orang yang mengatakan wa katsir mastata'ta minal khataya, perbanyaklah dosa semampumu. Nah, perhatikan Pak, perbanyaklah dosa semampumu. Idza kana al-qudumu ala karimin, karena engkau akan bertemu, engkau akan berhadapan kelak dengan Allah yang maha memberi, yang maha pengampun, yang maha penyayang. Coba pengen bayangkan Pak, kasir, banyak-banyaklah engkau berbuat dosa karena kelak engkau akan berhadapan dengan Allah yang maha penyayang. Kada dibaliknya, ya. Padahal kan ketika itu adalah berkaitan dengan dosa, yang harus diingat adalah Allah itu syadidul iqab, Allah itu pedih adabnya. Ada lagi kata Ibnu Qayyim yang mengatakan wa qaulul akhar, ada orang yang lain yang mengatakan at-tanazzuh minadz dzunubi jahlun bisi'ati afwillah. Nah, ini lebih parah lagi Pak. Orang yang menghindari dosa, ada orang yang mengatakan ini kepada Ibnu Qayyim, orang yang menghindari dosa itu adalah orang yang bodoh, orang yang jahil terhadap luasnya ampunan Allah. Nah, luar biasa ini Pak. Jadi justru orang yang menghindari dosa itu adalah yang dikatakan, ya, bahwa dia ini kada tahu tentang ampunan Allah, makanya ia menghindari dosa. Jika tahu terhadap ampunan Allah,
maka dia pasti akan banyak-banyak berbuat dosa, dan itu kenikmatan ketika diampuni oleh Allah. Iya kalau diampuni oleh Allah. Kalau bagiannya itu kena innallaha syadidul azab, Allah sungguh pedih siksanya, nah kayak apa? Nah jadi seperti itu. Bahkan ada kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, subhanallah, ada apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada orang yang berdoa, beliau pernah dengar ada orang yang berdoa, ini unik sekali. Ibnu Qayyim ini luar biasa Pak, beliau ketemu sama banyak orang. Ya, kata beliau, aku pernah mendengar orang yang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ismah. Ya Allah, hambamu memohon kepada engkau. Subhanallah Pak, orang kita ini malah meminta, ya Allah jauhkanlah hambamu dari perbuatan dosa. Kan kita mintanya seperti itu. Dia ada orang yang didengar oleh Ibnu Qayyim, orang yang terjerumus dalam pemahaman yang keliru ini. Kata Ibnu Qayyim, aku pernah mendengar orang yang berdoa, ya Allah, dengan kemahampunanmu ya Allah, jangan jadikan hambamu ini lepas dari dosa. Jadikan hambamu ini berdosa terus agar bisa bertaubat kepada engkau. Kira-kira bujurlah ini Pak. Kira-kira bujurlah. Minta supaya berdosa. Ya. Minta supaya berdosa dan tidak bisa lepas dari dosa. Oh, ini bahaya sekali Pak. Cukup minta ampun saja Pak, karena dosa itu pasti kita lakukan. Banyak dosa kita nih Pak. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata, setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat salah. Jadi jangan minta untuk kita ini, ya Allah jadikan ulun ini berbuat dosa terus supaya ulun ini bisa meminta ampun terus. Nah ini salah Pak. Sama itu halnya dengan orang. Ya, sama itu halnya dengan orang. Pernah ketemu sama orang. Ya, pernah ketemu sama orang. Ini bukan apa ya, tapi entah itu bercanda atau apa. Ya, pada saat subhanallah, pada saat di Mekah, pada saat di Mekah, dia lihat ada perempuan yang sangat cantik sekali. Dia lihat, kemudian dia ngomong sebenarnya, ini kita harus banyak-banyak mencari sebab-sebab beristighfar kepada Allah. Berarti berdosa, dan ini keliru Pak. Jadi jangan sampai kita ini, ya kita ini sudah pasti banyak dosa, kita sudah pasti. Jadi tidak perlu kita meminta, ya Allah banyak dosa ulun supaya ulun bisa meminta ampun kepada engkau. Ingat, ini salah Pak. Baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sini beliau lanjutkan. Berapa menit lagi Pak? Berapa menit? 7 menit. Baik. Kemudian beliau menyebutkan, wa minhum man yaghtarru bi abaihi wa aslafihi. Ya. Sebelumnya kata beliau adalah, wa min haula'i man yaghtarru bi mahabbatil fuqara wal masyayikh was salihin. Ada orang yang dia terus berbuat dosa. Nah, ini sebab berikutnya. Ada juga sebab yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Anggap saja ini yang ke-8. Adalah karena dia itu dekat dengan orang-orang soleh, karena dia itu mengurusi orang-orang fakir, dia itu mengurusi anak-anak yatim. Wa kasratut taraddud ila quburihim wa tadarru ilaihim. Bahkan bukan cuman sekedar pada saat mereka hidup, bahkan setelah mereka mati. Orang-orang soleh tadi didatangi ke kuburannya. Ya, wal istishfa'u bihim wa tawassul ila Allah bihim wa su'alihi bihaqqihim alaihi wa hurmatihim indahu. Jadi ada orang yang, ya pada saat dia orang soleh itu masih hidup, dia anggaplah kalau misalnya ini orang soleh Pak ya, itu tidak akan memberikan dampak apa-apa kalau kita ini berbuat maksiat terus. Kadang apa, ulun bakawan na jalan ustad, ulun bakawan na jalan orang soleh ini nah. Insyaallah karena di akhirat inya bisa aja mencari ulun. Nah, kan seperti itu Pak. Ada seperti itu Pak. Ada kadang-kadang itu orang, Pak pian kan orang soleh, karena bilanya pian sampai surga kada ada melihat ulun, cari ulun lah. Nah, itu Pak. Ada hadis di Sahih Bukhari Ustaz nang itu. Ya tapi tidak seperti itu cara memahaminya. Itu akan membuat kita, ada apa saya bermaksiat. Nah pokoknya asal baik aja, rancak mentraktir kawan nih orang soleh, ya kan? Karena bisa aja mencari kita pada saat kita misalnya di akhirat. Nggak bisa Pak seperti itu. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada orang yang berpikirannya itu karena dekat dengan orang-orang soleh, sehingga dia bertahan di atas kemaksiatannya dan nanti minta cari pada saat di akhirat. Ada nangka itu banyak Pak. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa minhum man yaghtarru bi abaihi wa aslafihi. Ada juga orang, ini kurang lebih sama dengan poin yang ke-8 tadi. Orang yang dia itu
merasa abahnya, kuitannya, kainya adalah seorang alim, seorang yang soleh, akhirnya dia maghrur, akhirnya dia terujubkan, tersombongkan dengan silsilah keturunannya. Wah, aku ini keturunan orang yang mulia, aku ini adalah keturunan misalnya zuriyahnya siapa fulan, ada silsilahnya Ustadz, ulun ini zuriyahnya sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq misalnya, zuriyahnya ya. Tapi ya, kalau memang begitu contoh akhlaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, kalau memang bujur. Jadi tidak bisa Pak di sini bermaksiat kemudian membanggakan kakek dan nenek moyang yang bahari, kada Pak. Nah, ini juga salah satu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, wa minhum man yaghtarru. Nah, ini masuk ke dalam tadi poin husnudzon. Wa minhum man yaghtarru bi anna Allah azza wa jalla ghaniyun an adzabihi wa anna adzabahu la yazidu fi mulkihi syai'a. Ada orang yang dia bertahan di atas kemaksiatan karena dia merasa bahwasanya Allah itu tidak mau, dan Allah itu ya artinya ngapain mengazab hambanya, karena hambanya itu kalau bikin salah pun tidak akan sedikit pun memudaratkan Allah. Itu betul, ketika kita berbuat maksiat kita tidak memudaratkan Allah, betul apa tidak? Betul. Tapi kalau itu dijadikan sebagai sebab kita bertahan di atas kemaksiatan, nah ini yang salah Pak. Kada Bapak juga bermaksiat ya, karena kemaksiatan kita ini tidak akan memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, tidak memudaratkan Allah, tapi memudaratkan diri kita sendiri. Baik, kemudian habiskah sudah? Habiskah? Berapa menit lagi? Baik. Nah, ini coba kita dirasa-rasa, apakah ada syubhat-syubhat tadi atau perkataan-perkataan tadi yang pernah kita dengar, atau bahkan mungkin bisa jadi pernah kita rasakan di dalam diri kita. Itu semuanya keliru Pak. Bahkan ya, tidak semua hal yang bisa kita jadikan dalil itu ya, tadi kan dalil-dalilnya ada Al-Quran, ada hadis Nabi SAW. Itulah pentingnya Pak kita memahami dalil itu ya dengan pemahaman yang benar, karena kalau tidak semua orang, bahkan orang yang berbuat maksiat pun itu punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi dipahami sesuai dengan pemahaman yang mereka inginkan. Baik, makanya itu pentingnya kita semua Pak kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, supaya jangan sampai salah di dalam memahami dalil. Baik, kemudian di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah mulai ya menjawab ya sedikit demi sedikit ya. Berapa menit lagi? Ulun takutnya jawabannya tidak sampai selesai. Berapa menit? 2 menit. Baik, ulun jawab sedikit ya perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan adalah bahwa ini kebanyakannya sebabnya adalah karena orang itu salah di dalam berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengira bahwasanya sudahlah kada Bapak karena masih juga diampuni oleh Allah. Ada yang mengira tadi bahwasanya abah-abahnya itu baik ya, kita nanti akan dapat syafaat ya. Kemudian juga ada yang berkawan dengan orang yang soleh, kemudian dia berhusnudzon nanti dia akan dia akan mencari kita pada saat hari akhirat ya. Kemudian banyaklah lagi husnudzon yang lain yang bukan pada tempatnya. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan di sini, ini perumpamaannya ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita mulai sedikit ya, perumpamaan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada seorang yang punya budak, atau ada seorang budak yang dia kabur dari tuannya, karena budak itu dia terikat dengan tuannya. Kalau kabur itu adalah salah satu kesalahan yang besar Pak. Kabur itu adalah salah satu kesalahan yang besar. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, perumpamaannya seperti seorang budak yang dia kabur dari tuannya, tapi dia berhusnudzon, berprasangka baik ya, bahwasanya kada apa-apa kena dimaafkan aja oleh tuannya. Kemudian dia balik lagi. Kira-kira ya budak tersebut diapakan sama tuannya Pak? Kalau dia tidak mengaku salah ya, kalau dia tidak misalnya merengek-rengek ketika dia berhadapan dengan tuannya,
Kemudian dia mengatakan, wah pian ini orang baik, ya. Ulun kada usah diapa-apailah. Kira-kira bagaimana Pak? Ini kalau urusannya cuman sama manusia. Dan itu adalah salah satu kesalahan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian kata beliau yang kedua. Nah ini penting Pak. Wala raiba anna husnadh-dhanni innama yakunu ma'al ihsan. Dan tidak diragukan lagi, ini penting Pak, bahwa yang namanya berhusnudzon kepada Allah, sebenar-benarnya husnudzon itu harus diikuti dengan perbuatan baik. Jadi tanda husnudzon yang benar kepada Allah itu diikuti dengan perbuatan baik. Kalau husnudzon itu ya, merasa bahwasanya Allah itu maha mengampuni dan prasangka baik yang kalau dalam tanda kutip, tapi diikuti dengan perbuatan buruk, maka kata Ibnu Qayyim itu bukanlah husnudzon. Bisa dimengerti sendiri Pak. Ya, jadi itu salah satu jawabannya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Intinya, ya, ulun supaya pian jangan terbawa syubhatnya aja. Jadi bagian terakhir ini sebagian ulun sebutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bantahan terhadap orang yang tadi. Ya, Allah itu maha pengampun, sudah kada apa-apa kita berbuat maksiat. Ini kan diantara bentuk husnudzon yang bukan pada tempatnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya tanda husnudzon yang benar itu adalah ketika diikuti dengan amal soleh dan kebaikan setelahnya. Tapi kalau setelah berhusnudzon diikuti dengan keburukan, diikuti dengan perbuatan maksiat, maka itu tanda husnudzonnya tidak benar. Baik, ini yang mungkin bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.